Oke, selamat datang di Kaho. Berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya hmm, ini ya hanya untuk berbagi saja. Kebetulan saya ada PS3 ya, stick. Ini udah lama banget tidak digunakan karena memang zamannya sudah berbeda ya. Waktu dulu saya beli tahun berapa ya? Sekitar hampir 11 tahun yang lalu dan barangnya masih ada. Kalau untuk mesinnya ada di atas sana. Cuma di sini memang untuk sticknya ini bermasalah ya. Sudah dia kotor, entah istilahnya masih nyala atau enggaknya kita nggak tahu. Kita coba aja bongkar ya tanpa di skip, tanpa ada embel-embel. Ayo kita buka biar untuk mengisi video di YouTube. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka saja. Sewaktu dulu itu kenapa stick ini nggak pernah dipakai, itu dia pada saat main game ya, itu dia masalahnya stick ini nih dia tidak bisa kembali ya, nggak bisa kembali ke tengah. Terus dia pada saat tidak digerakkan pun, jadi dia di gamenya itu selalu ke kiri, ke sebelah sini ya, meskipun ini nggak ditekan ya. Kalau untuk yang ini udah oke, nggak ada masalah, tinggal ini aja. Kalau misalkan dilihat secara visual kelihatan nggak ya? Nah, ini dia agak miring ya ke sini ya. Jadi kita usahakan coba kita perbaiki, apakah bisa atau tidaknya ya kita nggak tahu ya, namanya juga coba-coba, tidak ada salahnya mencoba. Semua elektronik dasarnya itu sama, ada power supply, ada sirkuit, dan ada berfungsi atau tidaknya kita nggak tahu. Oke, kita bongkar. Oh, kenapa nggak bisa dibuka ya? Ini konsol game pertama saya ya. Kenapa dia tidak dipakai lagi, itu karena saya sudah punya PS4 ya. Jadi ya wajar aja ditaruh di gudang ya. Sebenarnya emang kalau misalkan tidak dipakai, alangkah lebih baik dimanfaatkan gitu ya, entah itu dijual atau bagaimana ya, harusnya sih seperti itu. Banyak yang keluar. Apa ini nih, kayak semacam serbuk ya, nggak tahu serbuk apa. Ini dia baterainya ya, baterainya itu ion. Kebetulan ada kemungkinan meskipun udah lama pun kualitasnya masih bagus ya. Tuh, dia tidak kembung ya. Kita taruh dulu sebentar. Terus kita secara visual saja kita lihat apakah ada yang salah atau tidak. Kalau dari tombolnya tetap bagus ya, karena memang ini punyanya Sony ya. Sony itu dia memang untuk gaming itu dia lumayan bagus ya, awet. Oke, kita buka lagi.
Ini bisa dilepas ya, kayaknya sih bisa. Ini kan cuma ini ya, harusnya sih bisa sih dia. Oke, kita ini aja dulu. Nah, motherboardnya aja dulu. Board. Boardnya. Nah, ini dia boardnya ya. Ada yang lepas apa tuh? Nggak apa-apa, ini tidak apa-apa, dilepas juga tidak masalah. Oke, kotor banget ya. Liatin, waduh, sudah lama tidak dibersihkan. Ini juga tidak dibersihkan nih, tapi sepertinya tidak masalah. Ini tinggal di ini aja, dikuasin ya. Sepertinya ada apa itu ya, nggak tahu, kayak semacam makhluk apa ini, coba kita lepas. Bisa nggak dilepas? Tidak bisa dilepas. Tidak ada apa-apa mungkinnya. Udah lama banget ya. Oke, kita lanjut saja. Yang jadi masalah itu dia yang ini ya. Sebelah mana tadi? Oh ya, sebelah kiri ya. Coba kita lepas. Kalau dari stick masih bagus ya. Apanya yang masih lumayan ya, mungkin cuma dibersihin aja kali ya. Oh, ini tombol reset kayaknya. Chipnya juga tidak ada yang terbakar, bagus. Oh, ini kenapa nih, kayak ada yang hilang ini, tapi tidak apa-apa. Memang itu ininya ya. Oke, kita akan bersihkan aja dulu, cuma ini aja. Oh, lepas. Olah, emang udah lama kali ya. Ini sepertinya kita lepas aja. Sebentar, saya panaskan dulu soldernya. Oh, lepas lagi. Ini karena udah lama ya, jadi dia lepas semua ya. Ya emang wajar sih, sudah hampir, sebenarnya udah harusnya pensiun ini kalau misalkan bahasa kitanya sih. Apakah bisa dilepas? Oh, ternyata kuat. Apa-apalah. Kita panaskan dulu soldernya, kita siapkan sama chip. Itu dia. Kuas ya, jangan lupa. Soldernya sudah panas, kita coba untuk membongkarnya atau melepas ya. Pertama-tama kita bersihkan dulu.
Kalau untuk timah buatan pemasangan pabrik ya, itu memang agak keras dia, mau nggak mau kita harus kasih plug dulu, tidak masalah. Oke, sudah dikasih plugs. Saya singkirkan dulu plugs di sebelah kiri biar tidak jatuh ya. Oh, keras ya, solderan pabrik itu memang keras. Apa kita tambahin dulu yang lebih ini dulu. Nah itu dia. Jadi tips juga ya bagi rekan-rekan ya, kalau misalkan menyolder untuk solderan pabrik ya, entah apa itu PCB, entah itu motorboard ya, pokoknya yang buatan pabrik aja, alangkah lebih baik ditambahkan dulu ya yang untuk solderan kawat solder kita ya, biar istilahnya dia tidak keras ya. Oke. Banyak banget. Ini saya menggunakan solder wick ya. Oke, dia hilang ya, nempel dia ya, seperti itu. Ini juga sama, kita lepas saja. Oke, kita lepas juga. Nah itu dia, ini sudah terlepas ya. Kita taruh dulu. Ini dia motherboardnya ya, bisa terlihat ya. Kita bersihkan aja dulu yang ini. Untuk alat ini ya, housingnya solder wick ya, bisa dipesan di Kaho ya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin tidak supaya tangannya tidak kena panas, bisa pesan di tempat saya Kaho, silahkan. Tidak perlu yang namanya
kulit itu terkena panas ya, karena dia solderan. Saya juga mengalaminya. Kalau misalkan sudah kena panas itu, waduh, repot urusannya. Bisa nggak ya? Wah, ini nggak bisa kayaknya, terlalu kecil. Kita paksain aja dulu. Tidak bisa ternyata. Apakah bisa beginikan? Wah, nggak bisa juga. Oke, begini aja juga nggak masalah. Apa kebalik dulu. Nah, begini aja kali dulu ya. Sementara memang tidak diperuntukkan untuk PCB-nya itu untuk ini PS ya. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Ya. Oke, sudah bersih ya, bisa terlihat ya. Tinggal tarik, terus kita gunting ya. Nah, itu dia penggunaannya seperti itu ya. Ini bisa ditarik, juga bisa dikembalikan ya, tarik kembalikan ya, seperti itu. Lebih bagus, maksudnya lebih mudah dalam penggunaan. Oke, ini sudah, tinggal kita bersihkan aja kali ya. Kita gunakan alkohol. Oke, bersih. Sekarang kita masuk ke yang ini ya, berarti ya. Tunggu sebentar, saya coba dulu. Oh ya, sebelah kiri. Ini dia sebelah kiri ya. Pertama-tama kita bersihkan aja dulu kali ya, biar lebih mantap. Oke, alkoholnya kita bersihkan dulu aja luarnya, siapa tahu aja debunya itu dia masuk ya. Bersihkan dulu aja luarnya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya bagaimana cara membukanya ya. Untuk ini ya, saya juga belum ada pengalaman nih buat memperbaiki ini ya. Kalau misalkan dilihat, ini harus diambil. Yang ini masih bagus. Masih bagus sepertinya, nggak masalah. Dia kembali lagi, tapi kenapa miring ya? Apa karena mungkin capnya ini yang miring? Waduh, saya ada nggak ya spare partnya ya? Saya ada tidak spare partnya.
ada sih, cuma punyanya PS1 nih, bisa nggak dipakai? Apakah bisa? Oh, ternyata bisa. Oh alah, baru tahu saya, ternyata bisa pakai punyanya PS1. Ini PS1 loh. Oh, belum saya bersihkan, dia kotor dia. Nggak apa-apa, cocok dia dengan warna putih. Berarti kita pakai yang ini punya PS1 ya. Cocok enggak ya? Wah, keras banget ya, kayaknya nggak bisa dipakai ini mah. Oke, nggak bisa dipakai berarti. Ini keras banget. Wah, nggak bisa balik lagi. Cuma yang di sini lebih bagusnya itu yang ini ya. Kalau yang ini kan dia plastik ya, tapi kalau yang ini besi dia. Tuh, besi dia. Mungkin karena apa? Ini ya. Cost down dia biasanya kalau dalam konteks ini ya, konteks pabrik. Kalau ininya tidak masalah. Oke. Mungkin tidak perlu kita ini ya, kita lepas, tapi hanya menggantinya aja. Oke, kalau kayak gitu berarti nunggu ini aja, nunggu barangnya ya. Nanti kalau misalkan ya ini nggak begitu bisa diperbaiki ya, jadi bisa kita ganti partnya yang ini nih, kita lepas. Nanti akan saya upload juga videonya. Untuk sementara kali ini kita hanya ini aja, apa, membersihkan saja. Biasanya saya membersihkan pakai ini ya, kontak cleaner ya. Oke, seperti itu. Ini juga masuk aja, nggak apa-apa. Nah, seperti itu, biar banyak, nggak masalah. Ini untuk menghilangkan debu ya, menghilangkan debu, terus menghilangkan kotoran ya. Kita tinggal goyang-goyang aja seperti ini. Keluar semua tuh. Kotorannya keluar semua dia. Kotoran apa? Nggak tahu ini. Sebentar. Kotoran apa ini, apa ini ya, jadi dia dengan kontak cleaner itu dia kebakar dia. Wah, kayaknya si kotoran sih.
Sebentar saya tiup dulu ya. Oke, udah ditiup. Ya jadi lumayan lah. Jadi nanti kalau misalkan ada rekan-rekan ya yang mengalami problem controller ya, biasanya di PS ini ya, PS entah itu PS1, PS2, PS3, PS4, itu dasarnya tetap sama ya, selama istilahnya botnya itu dia masih bagus ya. Paling enggak dia yang kena itu ininya dia, dua ini ya, ini sama tombol yang di sini ya, plexi ya. Biasanya yang bermasalah itu, yang penting kalau board sih dia nyala sama connect bluetooth ya, itu sudah oke ya, tidak masalah. Oke, kita coba ini lagi pasang ya. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu ya, yang di dalam ini kotor banget. Sampai tidak bisa dibersihkan tuh rekan-rekan. Wah, namanya juga 10 tahun ya. Ya, kembali lagi. Juga udah 10 tahun ya, harusnya sih udah ganti masa ya, tapi memang oleh saya sengaja ya, sebagai ini juga apa, koleksi ya. Tapi memang kalau udah waktunya ya oke lah, kita ganti, bisa lah ya. Oke, yang satunya kita bersihkan. Menurut saya cukup, tinggal kita bersihkannya ini ya.
kotor banget ya. Ya maklum lah, namanya juga udah lama tidak dibersihkan, tapi ya inilah apa sebagai awal ya, kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan aja dulu. Nanti kita seterusnya bagaimana ya, ya nanti urusan belakangan lah, seperti itu. Oke. Tinggal kita bersihkan yang ini ya. Ini punyanya PS1 ya, saya dapat nemu di gudang. Saya juga sudah tidak ingat ya apa ini punya saya atau bukan, tapi sepertinya sih punya ponakan, tapi nggak apa-apa karena memang konsolnya juga sudah nggak tahu kemana. Jadi kita manfaatkan aja yang bisa kita manfaatkan, seperti itu. Tapi anehnya yang karet PS1 dengan PS3 ya, dia lebih kuatan PS1 ya karetnya. Itu yang menjadi tanda tanya ya. Pada saat dibuka dia untuk ini ya, dia agak ini susah ya. Kita sekali lagi pakai kontak cleaner. Kita keringkan, goyang-goyang. Oke, kita tempel lagi ke asalnya, asik ke asal. Seperti ini ya, harusnya dia ngepas. Nah itu dia, kita solder ulang. Plus ke yang di atas dan ground ke ground ya. Itu dia. Mungkin kita bisa pakai ini juga nggak masalah ya, kalau misalkan dari rekan-rekan, biar supaya tidak panas. Oke, satu lagi, karena ini tadi terputus, kita bisa nggak ya pakai alat pengupas kabel. Alat pengupas kabelnya ya, ini ya alat pengupas kabel, tapi karena terlalu kecil ada kemungkinan dia tidak bisa dipakai ya. Oke, kita nanti aja pakainya kalau kabelnya yang besar ya. Jadi kita pakai manual saja.
Dan perlu diketahui ya, kalau untuk kualitas ya, Sony itu kan memang bagus ya. Jadi dia kabelnya juga oke. Biasanya dia terbuat dari ini ya, bukan dari tembaga ini ya, apa sih, warna kabelnya itu dia biasanya itu agak silver ya, seperti ini nih warnanya ya. Jadi dia memang cocok untuk ini ya, untuk apa, entah itu dia soldering atau apa gitu ya. Kita kasih pupuk dulu sedikit. Oke, ini juga oke. Kita plus ke plus, ini dia plusnya. Minus ke minus. Sambungannya udah oke. Kita tinggal pasang untuk holder baterai ya, seperti ini. Ini juga ya. Terus kita pasang baterainya juga. Ini baterainya untuk konektornya ini menggunakan ini ya, biasanya JST ya. Bukan JST sih, konektor itu apa ya, nggak apa-apa lah, konektor nanti saya bahas juga kalau untuk konektor ya. Ini sudah oke. Apa ini, wah ini dia ya, ternyata harus dimasukkan dulu, tapi nggak apa-apa, kita putar saja ya, namanya juga amatir. Kita nggak tahu ya, yang jelas kita berusaha saja ya. Nggak masuk, kenapa nggak masuk? Ih, presisi banget. Mungkin kita tarik dulu sedikit. Presisi banget ya, nggak apa-apa, kita pasang aja dulu ini. Ya, kita masukkan gang. Oh, jadi baru lagi. Nggak apa-apa. Oke. Ups. Oh, tenang.
Ini udah oke. Terus kita tinggal bersihkan aja yang ini. Ini bisa disebut juga deep cleaning ya. Jadi dia seperti itu ya, memang tidak begitu sempurna, tapi alangkah lebih baik kita coba ya bisa apa enggaknya, biar kita tidak tidak penasaran ya. Yang penting kita mencoba. Adapun hasilnya itu kurang atau bagaimana ya, namanya juga pertama kali ya. Oke, cukup. Kita langsung tempel saja, pasang. Cocok, kita pasang. Oke, pas. Ini perlu saya kasih tahu ya, kalau misalkan untuk controller ini ya, dia untuk entah itu Sony atau Xbox ya, pokoknya apapun ya, kalau misalkan dia brandnya sudah ada ya atau udah terkenal ya, biasanya untuk body itu dia presisi. Jadi untuk rekan-rekan, untuk body itu jangan pernah sekali-kali dipaksa, yang dapat mengakibatkan rusak ya. Alangkah lebih baik pelan-pelan saja, tidak perlu yang namanya tergesa-gesa ya kalau untuk servis seperti itu ya.
namanya juga istilahnya kita pemula ya, wajar. Kalau misalkan yang udah ahli sih ya nggak masalah, dia udah tahu, tapi kalau kita kan enggak. Dan di sini video juga tidak dipotong ya, biar kita paham atau tahu waktunya itu seperti apa ya, maksudnya butuh waktu berapa, karena ini juga sebagai acuan ya. Kalau misalkan kita tidak tahu satu waktu ya untuk istilahnya restorasi itu berapa menit ya, jadi kita kecepatan untuk repairnya juga kita tidak tahu. Jadi kalau misalkan kita dalam satu hari 5 item ya, berarti kalau misalkan waktunya dalam konteks 1 jam ya, berarti kita cuma dalam waktu sekitar 1 jam 5 jam ya, 5 jam kita perlu adanya penyesuaian. Jadi biar supaya servis itu kita cepat ya, jadi kita memang harus berpikiran seperti itu juga. Dari saya juga terus terang aja, karena memang pemula ya, jadi untuk membukanya juga kan itu butuh waktu ya. Tapi kalau untuk yang istilahnya untuk udah expert, itu ada kemungkinan dia tidak membutuhkan waktu lama, mungkin cuma hanya beberapa menit ya. Tapi kalau untuk saya pemula itu wajar seperti ini. Jadi ibarat kata waktu masih belum diperhitungkan. Seperti halnya dari Mr. Alex ya, dari Not Rich Pig ya, yang biasa saya lihat channelnya, mungkin dari rekan-rekan juga bisa. Itu dia membutuhkan waktu hanya sekitar beberapa menit saja untuk menemukan abnormal ya. Cuma di situ memang dia dalam konteks ada yang buka, ada juga yang mengerjakan khusus motorboard, yaitu beliau sendiri. Tapi untuk orang yang membuka konsol ya, atau misalkan kalau controller ini ya body lah, itu dia orang lain ya. Nah dari sini aja kita bisa tahu ya salahnya apa. Nah ini umur harusnya di dalam. Nah kita bongkar lagi, nah itu dia. Jadi itulah yang membuat ya istilahnya apa ya, kalau untuk ibarat kata repair, pada saat istilahnya dari customernya menginginkan harus cepat gitu kan ya, jadi kita juga ya mau nggak mau harus mengikuti alurnya gitu ya. Kayak kalau misalkan tidak ya kita juga kan keuangan dari mana gitu ya, seperti itu. Dan saya juga banyak belajar dari Mr. Alex ya, pada saat kita gagal ya memperbaiki konsol milik customer ya, itu alangkah lebih baiknya kita rakit kembali ya seperti sedia kala saat kita menerima barang tersebut, karena itu sangat-sangat beresiko ya pada saat kita hanya mengembalikan dalam kondisi tidak terassembly ya, atau tidak terpasang seluruhnya, itu bisa menyebabkan kita tidak begitu profesional. Saya juga banyak belajar di situ mengenai repair ya.
prepare yang baik bagaimana ya, yang tidak baik bagaimana. Meskipun saya hanya belajar lewat video beliau, itu sangat bermanfaat. Oke, waktu dari video sudah menunjukkan sekitar 52 menit ya, 44 detik. Jadi untuk membongkar suatu benda itu membutuhkan waktu ya sekitar 1 jam. Oke, untuk ini tidak ada masalah ya apa dari tombolnya, cuma kita juga belum bisa untuk membuktikan bahwa ini bisa dicas atau tidak. Mari kita coba sebentar. Ternyata kurang, nggak apa-apa, kita cari, kita matikan dulu ininya karena untuk mencharge itu ya seperti ini. Nah, oke. Ternyata dia mati. Kenapa bisa demikian? Apakah dia karena ininya beda ya? Saya juga tidak tahu. Dia mati. Atau baterainya mungkin dia ini ya, apa udah low, jadi dia tidak bisa mengecas ya. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Nanti saya akan kerjakan sendiri ini ya di waktu yang lain. Untuk dari Kaho sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.